Gelombang demonstrasi besar yang melanda Jakarta dan berbagai kota lain kembali menjadi sorotan publik. Kali ini bukan hanya karena jumlah massa yang makin meluas, tapi juga karena sikap pemerintah di bawah Presiden Prabowo yang justru memicu kemarahan rakyat. Pertama, publik dikejutkan ketika live TikTok dari lokasi demo tiba-tiba diputus. Padahal di era keterbukaan informasi, siaran langsung media sosial adalah satu-satunya jalan bagi rakyat untuk menyampaikan kondisi nyata di lapangan tanpa disaring media arus utama. Begitu akses itu dimatikan, persepsi langsung terbentuk. Pemerintah berusaha membungkam suara rakyat. Bagi banyak orang, ini bukan lagi sekadar soal teknis, tapi indikasi bahwa kekuasaan alergi terhadap transparansi. Kemarahan rakyat makin membara ketika Presiden Prabowo menginstruksikan TNI Polri untuk bertindak tegas terhadap massa anarkis. Dalam pandangan rezim, itu mungkin dianggap wajar demi menjaga ketertiban. Namun di mata publik, kata tegas sering berarti represif. Apalagi sejarah panjang Indonesia mencatat, setiap kali aparat bertindak keras, selalu lahir martir baru. Dan setiap martir justru memperluas simpati serta memperbesar gelombang demonstrasi. Di sisi lain ada satu tuntutan besar yang sampai detik ini tidak disentuh sama sekali, pembubaran DPR. Rakyat melihat DPR sebagai simbol oligarki, pragmatisme, dan ketidakmauan untuk benar-benar berpihak pada rakyat. Bahkan RUU penting seperti perampasan aset ditolak untuk dibahas, sementara tunjangan dan gaji fantastis terus mengalir ke kantong mereka. Ketika rakyat menuntut DPR dibubarkan, Prabowo memilih bungkam. Dan disinilah letak masalah terbesarnya. Diamnya Presiden dianggap sebagai bentuk keberpihakan, bukan pada rakyat, melainkan pada DPR yang saat ini sudah kehilangan legitimasi moral di mata publik. DPR tak tersentuh, sementara rakyat ditekan. Kontradiksi ini yang membakar kemarahan massa. Kondisi ini menimbulkan dilema besar bagi Presiden Prabowo. Jika ia terus mengandalkan TNI Polri untuk meredam aksi, ia akan dicap sebagai penguasa otoriter. Tapi jika ia tetap tidak menanggapi tuntutan bubarkan DPR, ia akan dianggap sebagai presiden yang tunduk pada oligarki. Dalam dua skenario ini, yang hilang adalah legitimasi kepemimpinan. Gelombang demo yang awalnya hanya sporadis kini makin terorganisir. Suara publik yang awalnya hanya lewat media sosial, kini menggema di jalan-jalan besar. Dan setiap upaya membungkam justru berbalik memperbesar perlawanan. Inilah yang membuat banyak pengamat menilai Indonesia sedang memasuki fase genting krisis politik. Pada akhirnya, pertanyaan besar yang menggantung adalah, apakah Presiden Prabowo berani mendengarkan suara rakyat atau justru memilih jalan kekerasan yang bisa mempercepat runtuhnya kepercayaan? Publik marah bukan tanpa alasan. Karena di mata rakyat, demokrasi bukan hanya soal kotak suara 5 tahun sekali, tapi soal keberanian pemimpin untuk mendengar suara jalanan. Tinggalkan komentar kalian, berikan like, share video ini seluas mungkin, dan jangan lupa subscribe agar semakin banyak rakyat yang sadar dan ikut bersuara.